Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama itu Gabriela Dinda dan saya Gregory Agung. Lalu ada Pratama Bekti Kristanto, lalu ada Mayasari Lasmauli Mayasari Simbolon. Kami akan menerangkan tentang sejarah dari kurikulum yang ada di Indonesia. Oke, selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu kurikulum sejak awal kemerdekaan sampai di Orde Baru. Pada awal kemerdekaan, urusan pendidikan dan persekolahan didasarkan pada rencana usaha pendidikan atau pengajaran yang telah disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau PP dan K yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara mengeluarkan instruksi umum yang memerintahkan kepada semua kepala sekolah dan guru di sekolah-sekolah untuk melakukan yang pertama yaitu mengibarkan sang merah putih di halaman sekolah setiap harinya. Lalu yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimigayo. Lalu yang keempat, itu menghapuskan pelajaran bahasa Jepang dan segala upacara yang berasal dari pemerintah Jepang. Lalu yang kelima, yaitu memberi semangat kebangsaan kepada setiap murid. Nah, lalu di tahun 1948, Menteri PP dan K yaitu Mr. Ali Sastro Amijoyo menyusun UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran di sekolah dan berhasil membuat UU nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran atau UU PP dengan pokok isinya yaitu tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk manusia susila yang cakap, lalu warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat tanah air. Pemerintah sempat membentuk komisi untuk menyempurnakan UU ini hingga akhirnya juga digantikan UU baru pada masa Orde Baru. Lalu ada Rencana Pelajaran 1947. Rencana Pelajaran 1947 ini menjadi pengganti sistem pendidikan kolonial, namun juga belum sepenuhnya di Indonesia. Kurikulum ini memuat dua hal pokok, yakni daftar mata pelajaran dan jam pelajarannya, disertai dengan garis-garis besar pengajarannya. Lalu ada Kurikulum 1952. Nah, pada waktu itu, pemerintah melalui Kementerian PP dan K menerbitkan pedoman kurikulum sekolah dasar yang lebih terperinci di setiap mata pelajaran yang berfungsi untuk membimbing guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar. Beberapa mata pelajaran yang harus menjadi kegiatan siswa yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, dan sejarah. Nah, teman-teman, lalu ada juga nih kurikulum di tahun 1964, di mana pembelajaran pada kurikulum di tahun 1964 dipusatkan pada pembelajaran program Pancawardhana, yaitu nomor 1 ada daya cipta, lalu kedua rasa, ketiga karsa, keempat karya, lalu yang kelima itu moral. Kemudian diklasifikasikan kembali dalam kelompok bidang studi, yaitu yang pertama kecerdasan atau kognitif, kedua emosional, artistik atau afektif, lalu yang ketiga ada keprigelan atau keterampilan atau psikomotorik, lalu yang keempat ada jasmania, dan yang kelima itu moral. Kurikulum 1968. Yang melatar belakangi adanya kurikulum 1968 adalah pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno menjadi Presiden Soeharto pada kala itu. Sehingga arah kebijakannya pun berubah.
dari kurikulum 1964 menjadi kurikulum 1968. Oleh karena kurikulum 1964 dianggap sebagai produk penguasa lama sehingga harus digantikan. Seturut cita-cita Orde Baru, yakni hendak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka Pancawardana diganti dengan pendidikan yang membina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 mengupayakan untuk membentuk manusia berpancasila sejati, kuat, sehat rohani, mempertinggi kecerdasan, keterampilan, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1973. Pada tahun 1973, pemerintah mengadakan proyek perintis sekolah pembangunan atau yang disingkat dengan PPSP di seluruh LPTK negeri di Indonesia sebagai sekolah laboratorium. Dengan adanya PPSP ini, kebijakan pendidikan didiseminasikan secara nasional, terlebih dahulu diterapkan sebagai pilot project di sekolah-sekolah laboratorium. Hal inilah yang mendasari munculnya kurikulum PPSP 1973. Dalam kurikulum ini menerapkan sistem pembelajaran tuntas dan maju, berkelanjutan melalui sistem modul. Hasil dari kurikulum ini sangat memuaskan, namun dianggap berbiaya sangat mahal sehingga tidak jadi didiseminasikan secara nasional. Kurikulum 1975. Pada kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan konsep manajemen, yakni manajemen by objective. Sejak adanya kurikulum ini, guru mulai diperkenalkan dengan perangkat dan administrasi pembelajaran. Setiap guru harus menyusun prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Sistem PPSI ini berpandangan bahwa proses belajar mengajar senantiasa diarahkan pada pencapaian tujuan. Pada sistem PPSI ini, penilaian diberikan di akhir pembelajaran atau satuan pembelajaran. Hal inilah yang membedakan kurikulum 1975 dengan kurikulum sebelumnya. Bukan itu saja, kurikulum ini juga memulai adanya bimbingan penyuluhan diganti dengan bimbingan konseling. Tujuannya untuk membimbing dan mengarahkan siswanya agar menata hidupnya meraih masa depan yang lebih baik. Kurikulum 1984. Pemerintah melakukan penyempurnaan dari kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984. Keputusan ini tersirat dalam GBHN pada tahun 1983. Landasan pemikirannya bahwa yang belajar adalah peserta didik, maka yang harus aktif adalah peserta didik, bukan gurunya. Dalam kurikulum 1984 ini, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mencari tahu dan melakukan dengan sendiri dengan memanfaatkan berbagai sumber yang relevan. Harapannya agar peserta didik dapat memaknai proses kegiatan belajar mengajar. Pada kurikulum 1984 ini ada hal yang menarik, yakni munculnya mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau yang disingkat dengan PSPB. Dari situlah kemudian muncul gagasan untuk mengupayakan penanaman nilai-nilai perjuangan bangsa ke dalam hati siswa dan tidak hanya menjadi sebuah pelajaran belaka saja. Kurikulum 1994. Sebelumnya, pada kurikulum 1984 lebih menekankan pada proses pembelajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar dan kurang memperhatikan isi pelajaran. Hal ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN, yang menyebabkan perubahan pembagian waktu pelajaran dari sistem semester ke sistem catur wulan. Dalam tahun sebelumnya, yang dibagi menjadi 2 periode,
berubah menjadi 3 periode. Hasil belajar yang sebelumnya diterima setiap 6 bulan sekali menjadi 4 bulan sekali. Tujuannya di sini agar orang tua mengetahui perkembangan anaknya serta dapat memberikan perhatian lebih secara intensif. Ciri yang menonjol dari kurikulum 1994. Yang pertama, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur wulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih berorientasi pada materi pelajaran atau isi. Yang ketiga, bersifat populis, karena memberlakukan satu sistem kurikulum untuk seluruh Indonesia. Dalam penerapannya, muncul berbagai permasalahan pada implementasi kurikulum 1994. Yang pertama, beban siswa menjadi terlalu banyak karena banyaknya mata pelajaran dan materi pada setiap pelajaran. Yang kedua, guru seolah menanggung tuntutan menyelesaikan materi yang begitu banyak dalam satu periode pembelajaran. Yang ketiga, materi pelajaran seringkali dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat berpikir siswa. Akibatnya, pembelajaran dipenuhi dengan hafalan-hafalan yang begitu banyak. Kurikulum 1999 atau suplemen kurikulum 1994 yang disempurnakan. Penyempurnaan kurikulum 1994 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 1999, seiring dengan reformasi 1998, maka penyempurnaan kurikulum 1994 juga mendasar pada isi atau materi pelajaran. Hal ini tidak lepas dari perubahan politik yang terjadi pasca tumbangnya Presiden Soeharto. Perubahan yang paling terlihat jelas adalah pada mata pelajaran sejarah. Beberapa pandangan yang sebelumnya dilarang pada masa Orde Baru menjadi bermunculan sehingga kajian sejarah menjadi semakin terbuka lebar. Selain menjelaskan mengenai masalah-masalah kontroversial dalam sejarah Indonesia, penyempurnaan kurikulum sejarah juga menekankan bahwa Indonesia bukan hanya Jawa. Tujuannya untuk mengurangi adanya Jawa sentris dalam pembelajaran sejarah. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004 menjadi kurikulum pertama di era reformasi. Perubahan signifikan dari kurikulum 2004, yakni semula kurikulum berbasis materi menjadi kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi, tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi itu sendiri merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan ke dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Pada kurikulum berbasis kompetensi juga mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan kompetensi, dan pengembangan sistem pembelajaran. Untuk kurikulum 2013.
kurikulum 2013 merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi KPK dan KTSP, akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Ciri-ciri kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada proses pembelajaran yang semula dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu. 2. Pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di masyarakat. Ketiga, memberi waktu untuk leluasa mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk dapat mengembangkan kurikulum secara tepat, terarah, dan berwawasan ke depan, maka seorang guru ada baiknya harus memahami jejak sejarah kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Untuk melengkapi pemahaman tersebut sebelum dipraktikkan dalam kenyataan di lapangan, maka pendidikan dalam sejarah peradaban anak manusia adalah salah satu komponen kehidupan yang paling urgent. Bahkan pendidikan adalah suatu yang alami dalam pengembangan peradaban manusia. Secara paralel, proses pendidikan pun mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam bentuk metode, sarana, maupun target yang dicapai. Karena pendidikan adalah sebuah aktivitas yang integral yang mencakup target, metode, dan sarana dalam membentuk manusia yang mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal, demi terwujudnya kemajuan yang lebih baik. Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Terima kasih.